Apakah kamu ingin mencoba memulai berinvestasi, tapi bingung bagaimana mengawali berinvestasi yang aman dan memiliki resiko yang kecil? Jika iya, video ini cocok untukmu. Halo semuanya, namaku Ismail Adaha. Di video kali ini, kita akan membahas tentang cara memulai berinvestasi menggunakan reksadana. Mulai dari menjelaskan definisi reksadana, jenis-jenis reksadana, cara mendaftar reksadana, membeli dan menjual reksadana, hingga pengalaman saya menggunakan reksadana dalam 3 bulan terakhir ini. Kalian sudah tahu belum apa itu reksadana? Jadi, reksadana adalah suatu produk investasi di mana dana kita dikelola oleh pihak lain yang dinamakan manajer investasi. Nah, manajer investasi ini akan mengelola dana kita untuk diinvestasikan kembali ke berbagai instrumen keuangan seperti pasar uang, obligasi, dan saham. Untuk pemula atau pelajar yang pengetahuannya berinvestasinya masih kurang, cocok sekali untuk memulai berinvestasi dari reksadana ini. Karena dana kita akan dikelola oleh orang yang sudah berpengalaman di bidangnya. Simpelnya sih kita hanya lakukan menyetor uang saja dan setelah itu cukup memantau nilai investasi kita dari hasil laporan yang telah diberikan oleh manajer investasi secara berkala. Jadi, sekarang sudah jelaskan apa itu reksadana. Untuk jenis-jenisnya, reksadana itu dibagi menjadi 4. Yang pertama yaitu reksadana pasar uang. Jenis reksadana pasar uang adalah sebuah investasi yang dilakukan dalam bentuk instrumen investasi pasar uang. Biasanya jenis reksadana ini menempatkan 100% pada instrumen pasar uang atau efek bersifat utang dengan jangka waktu kurang dari 1 tahun. Instrumen investasi yang ditawarkan pada jenis reksadana pasar uang biasanya berupa deposito berjangka, sertifikat deposito, sertifikat Bank Indonesia, dan surat berharga pasar uang, serta instrumen investasi pasar uang lainnya. Reksadana pasar uang merupakan salah satu jenis reksadana dengan profil risiko yang lebih rendah. Yang kedua yaitu reksadana pendapatan tetap. Meskipun memiliki resiko yang lebih tinggi dibandingkan reksadana sebelumnya, reksadana pendapatan tetap merupakan salah satu jenis reksadana yang cukup populer di mata investor. Pengertian dari jenis reksadana pendapatan tetap adalah sebuah investasi reksadana yang menginvestasikan aktifanya dalam bentuk efek utang atau obligasi dengan persentase minimal 80%. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka pendek dengan waktu antara 1 hingga 3 tahun. Yang ketiga yaitu reksadana saham. Salah satu jenis reksadana lainnya adalah reksadana saham. Jenis reksadana satu ini memiliki pengertian sebagai sebuah aktivitas dalam menginvestasikan dana minimal 80% ke dalam bentuk saham. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka panjang dengan waktu 5 tahun atau lebih. Di antara seluruh jenis reksadana yang ada, reksadana saham merupakan jenis reksadana dengan profil risiko yang paling tinggi, bertujuan untuk menjaga pertumbuhan harga saham dalam jangka waktu yang panjang. Yang terakhir yaitu reksadana campuran. Sesuai dengan namanya, pengertian dari jenis reksadana campuran adalah sebuah investasi reksadana dengan mengalokasikan dana investor ke dalam bentuk kombinasi instrumen, investasi saham, dan obligasi pada portofolio investasinya. Keuntungan dari jenis reksadana satu ini adalah tingkat pengembalian modalnya yang memiliki presentasi tinggi. Selain itu, jenis reksadana ini menghadirkan risiko yang paling tinggi untuk jenis-jenis reksadana lainnya. Reksadana campuran yang menempatkan maksimal 79% pada efek saham, obligasi, dan instrumen pasar uang seperti deposito. Reksadana ini cocok untuk investasi jangka menengah, antara 3 sampai 5 tahun. Sebelum kita memulai melakukan investasi reksadana, kita harus tahu terlebih dahulu apa saja keuntungan yang didapatkan pada reksadana ini. Keuntungan yang pertama yaitu mudah dikelola. Kalau kamu merasa masih awam mengenai dunia investasi dan pasar modal, reksadana ini cocok untukmu. Dalam reksadana, pengelolaan sepenuhnya akan dilakukan oleh manajer investasi yang sudah berpengalaman dan mengantongi izin dari OJK. Keuntungan yang kedua yaitu modal kecil dengan keuntungan maksimal. Keuntungan lain reksadana adalah modal investasi yang kecil sehingga bisa dijangkau oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang ketiga yaitu risiko investasi yang rendah. Dalam reksadana, uang para investor tidak difokuskan pada satu produk, tapi disebar ke berbagai instrumen. Jadi, jika terjadi risiko loss atau kerugian,
tidak semua nilainya turun bersamaan. Dan yang terakhir yaitu transaksi bisa dilakukan secara online. Saat ini, mayoritas platform reksadana online, dengan kata lain, kamu bisa melakukan transaksi atau melihat seluruh data investasi secara online via ponsel maupun laptop. Selain memudahkan kamu, transaksi online membuat biaya transaksi menjadi lebih murah. Bahkan, ada beberapa reksadana yang menggratiskan biaya investasi atau tanpa administrasi, seperti di Tokopedia. Berbagai macam platform untuk memulai berinvestasi dengan reksadana. Yang pertama yaitu ada platform Bibit, yang kedua yaitu ada platform Tokopedia, yang ketiga yaitu ada platform Bukalapak, yang keempat yaitu ada platform Tanam Duit, yang kelima yaitu ada platform Bareksa. Masih banyak platform-platform yang lain, tetapi saya rekomendasikan dengan 5 platform yang telah saya sebutkan sebelumnya. Di video kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana berinvestasi reksadana menggunakan marketplace Tokopedia. Kenapa saya memilih marketplace Tokopedia? Karena Tokopedia bekerja sama dengan Bareksa sebagai agen penjual efek reksadana atau disingkat Upward dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan atau yang disingkat OJK. Tokopedia menyediakan 2 produk pilihan pasar uang beresiko rendah, yakni Shelendra Dana Kas dan Mandiri Pasar Uang Syariah. Tokopedia juga mengklaim keuntungan reksadana bisa hingga 6% per tahun dan tidak dikenakan pajak. Pada reksadana di Tokopedia, nominal pembelian reksadana pada Tokopedia dimulai dari Rp10.000. Cukup terjangkau kan? Untuk itu, sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara mendaftar reksadana di Tokopedia. Kita langsung ke laptop. Baik, kali ini saya akan menjelaskan cara mendaftar reksadana di Tokopedia. Mendaftar reksadana di Tokopedia sangat mudah sekali, yaitu langkah pertama, kita buka website atau aplikasi Tokopedia pada perangkat kita. Di sini, saya menggunakan laptop sebagai perangkatnya. Langkah kedua yaitu, pastikan kita sudah mempunyai akun Tokopedia. Jadi, yang belum mempunyai akun, kita harus membuat terlebih dahulu. Jika akun kita sudah masuk, langkah ketiga yaitu, pilih kategori, lalu pilih investasi, asuransi, dan peminjaman. Kemudian kita pilih reksadana. Ini adalah tampilan awal pada reksadana Tokopedia. Kita bisa memilih langsung memulai investasi atau mempelajari terlebih dahulu. Mari kita klik pelajari untuk mengetahui penjelasan apa saja yang ada di reksadana Tokopedia ini. Pada tampilan ini banyak sekali penjelasan tentang reksadana, keuntungan reksadana, dan detail reksadana. Saya akan menjelaskan sedikit terlebih dahulu agar wawasan kita bertambah tentang reksadana di Tokopedia. Di sini dijelaskan bahwa berinvestasi di Tokopedia kita hanya memulai berinvestasi hanya dengan 10.000 saja. Dana tersebut dikelola oleh manajer investasi profesional dan juga diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan. Tokopedia reksadana bekerja sama dengan Bareksa sebagai agen penjual efek reksadana. Dana di Tokopedia reksadanamu dapat dicairkan kapan saja. Selain itu, hasil dari reksadana sudah dipotong pajak. Mari kita lihat keuntungan apa saja yang kita dapatkan pada reksadana Tokopedia ini. Ada 5 alasan kenapa investasi di Tokopedia reksadana. Yang pertama yaitu pencairan instan dan tanpa biaya admin. Dana investasimu di Tokopedia reksadana dapat dicairkan secara instan dalam hitungan menit. Tidak seperti di tempat lain, memerlukan 1-2 hari pencairan dana. Yang kedua yaitu proses pendaftaran mudah, hanya 5 menit. Jika kita sudah mempunyai akun Tokopedia, kamu bisa langsung daftar Tokopedia reksadana secara online. Untuk memulai berinvestasi, proses pendaftaran hanya memakan waktu 5 menit saja. Yang ketiga yaitu keuntungan hingga 6% per tahun.
Jika kita memulai berinvestasi 10.000 menggunakan beragam metode pembayaran untuk mendapatkan keuntungan hingga 6% setahun dan tidak kena pajak. Yang keempat yaitu jual beli kapanpun 24 jam. Kini, aktivitas jual beli Tokopedia Reksadana dapat dilakukan setiap hari. Dana hasil penjualan langsung diterima dan digunakan untuk transaksi selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu investasi aman dan diawasi oleh OJK. Tokopedia Reksadana bekerjasama dengan Shailendra Capital sebagai manajer investasi dan Bareksa sebagai agen penjual efek reksadana yang telah berpengalaman serta diawasi oleh otoritas jasa keuangan. Mari kita mengenal lebih tentang produk reksadana yang disediakan oleh Tokopedia. Produk reksadana yang disediakan Tokopedia hanya dua, yaitu yang pertama Shailendra Dana Kas dengan total keuntungan 5,64% per tahun. Dan yang kedua yaitu Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra dengan total keuntungan 3,796%. Kedua produk ini dengan total keuntungan tahunan yang berbeda. Mengapa? Karena Shailendra itu reksadana pasar uang yang konvensional, sedangkan Mandiri itu reksadana pasar uang yang syariah. Keduanya itu berbeda. Apa perbedaannya? Perbedaannya terletak pada pemilihan instrumen dan mekanisme investasi. Reksadana konvensional tidak memerhatikan kaidah-kaidah syariah. Misalnya saja yaitu pada reksadana saham akan menempatkan dana investor pada saham-saham perbankan. Sedangkan pada reksadana syariah, instrumen dan mekanisme tidak boleh bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Antara lain adalah tidak menempatkan dana investasi pada sektor industri yang mengandung riba seperti sektor perbankan atau industri penghasil minuman keras. Jadi, kali ini sudah tahu kan perbedaan antara konvensional dengan syariah? Mari kita langsung daftar reksadana, klik investasi reksadana sekarang juga. Sebelum mendaftar reksadana, kita persiapkan terlebih dahulu yaitu KTP. Kita klik daftar reksadana. Ini adalah tampilan formulir pendaftaran reksadana. Kita isi informasi pribadi kita. Yang pertama yaitu masukkan alamat email pribadi kita. Yang kedua yaitu pekerjaan. Di sini saya sebagai mahasiswa, saya akan memilih siswa untuk pekerjaan saya. Yang ketiga yaitu pendidikan. Di sini saya akan memilih sarjana. Sumber pendapatan. Di sini banyak berbagai sumber pendapatan seperti penghasilan, keuntungan bisnis, bunga tabungan, warisan, dana dari orang tua atau anak, pemberian, dana dari suami atau istri, drawing, keuntungan investasi, dan lainnya. Di sini saya akan memilih lainnya. Kemudian di sini jumlah pendapatan, saya akan memilih kurang dari 10 juta per tahun. Kemudian tujuan investasi. Di sini saya akan memilih berinvestasi. Nah, jika sudah diisi semua, maka kita unggah foto KTP pribadi kita. Membuat tanda tangan digital seperti yang ada di KTP kita. Jika sudah terisi semua, klik kirim pengajuan. Lalu kita tunggu persetujuan selama 1 kali 24 jam kerja. Pengalaman saya, persetujuannya akan dikirim langsung ke email yang sudah kita daftarkan sebelumnya. Cukup mudah kan untuk mendaftar reksadana di Tokopedia ini? Hanya 5 menit sudah beres, dan tinggal menunggu persetujuannya saja. Baik, sekarang saya akan menjelaskan cara membeli reksadana di Tokopedia. Langkah pertama yaitu kita masuk terlebih dahulu ke dashboard reksadana Tokopedia. Di sini,
saya sudah berada di dashboard reksadana Tokopedia. Ini adalah saldo terakhir saya sebelum melakukan pembelian reksadana, yaitu sebesar Rp110.363. Langkah selanjutnya yaitu kita bisa klik langsung beli reksadana. Jika sudah, ini adalah tampilan di mana kita bisa memilih produk reksadana sesuai dengan keinginan kita. Kita bisa pilih produk Mandiri Pasar Uang Syariah atau kita bisa memilih produk Selyandra Dana Kas. Tetapi di sini saya akan memilih produk Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Kemudian kita masukkan nominal pembelian kita. Di reksadana Tokopedia ini minimum pembelian dari 10.000 saja. Sangat terjangkau bukan? Di sini saya akan mencoba 10.000 saja. Jika sudah, kita klik beli reksadana. Nanti akan muncul tampilan pembayaran seperti ini. Untuk memilih metode pembayaran, kita klik lihat semua dan akan muncul berbagai pilihan metode pembayaran seperti pembayaran OVO, pembayaran debit instan, pembayaran kartu kredit, pembayaran transfer virtual account, pembayaran transfer virtual account syariah, pembayaran transfer bank, pembayaran instan, pembayaran pay later dan cicilan, hingga pembayaran tunai di gerai retail seperti Alfamart dan Indomaret. Di sini saya akan masukkan pembayaran OVO. Nah, di sini sudah ya, total tagihan 10.000 menggunakan pembayaran OVO. Jika sudah, kita klik bayar. Nah, di sini kita masukkan verifikasi PIN OVO kita. Jika tampilan sudah seperti ini, maka pembelian reksadana sudah berhasil. Produk reksadananya yaitu Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Metode pembayarannya yaitu menggunakan OVO. Jika sudah, kita klik ke dashboard reksadana untuk melihat apakah reksadana kita sudah bertambah atau belum. Nah, di sini total investasi kita sudah bertambah kan, yang sebelumnya yaitu 110.363, sekarang sudah bertambah 10.000 menjadi 120.363. Sangat mudah kan dan sangat instan. Pembayarannya juga sangat gampang dan banyak berbagai pilihan metode pembayaran juga. Mungkin cukup segitu cara membeli reksadana di Tokopedia. Baik, sebelumnya saya sudah menjelaskan bagaimana cara membeli reksadana. Sekarang, saya akan menjelaskan bagaimana cara menjual reksadana di Tokopedia. Langkah pertama yaitu sama seperti sebelumnya, kita masuk terlebih dahulu ke dashboard reksadana Tokopedia. Jika sudah berada di dashboard reksadana Tokopedia, saya rencananya akan menjual 20% dari total investasi yang saya miliki, yaitu saya akan menjual reksadana sebesar Rp24.000. Langkah kedua yaitu kita klik jual reksadana. Jika sudah berada di tampilan ini, maka kita masukkan nominal penjualannya yaitu sebesar Rp24.000. Jika sudah, kita klik lanjut penjualan. Di
Di sini adalah rangkuman penjualan. Saya akan menjual reksadana Mandiri Pasar Uang Syariah sebesar 24.000. Kita klik kirim kode verifikasi. Kita akan melalui SMS ke nomor HP yang sudah didaftarkan di Tokopedia. Kita tunggu PIN dari Tokopedia muncul, yaitu 082963. Kode verifikasi berhasil. Jika sudah seperti tampilan seperti ini, maka hasil penjualan sedang diproses. Dana akan masuk ke bagian saldo penghasilan, paling lambat itu 10 menit. Cepat bukan? Kita tidak perlu menunggu 1-2 hari kerja. Ini adalah ringkasan penjualan reksadana Mandiri Pasar Uang Syariah Ekstra. Nominal penjualan yaitu sebesar 24.000. Kita klik ke dashboard Tokopedia Reksadana. Pada dashboard reksadana, saldo total investasi yang saya miliki sudah berkurang menjadi Rp96.363. Tandanya, reksadana tersebut sudah berhasil terjual. Jika sudah menunggu 10 menit, maka saldo kita sudah berhasil diproses dan akan masuk ke dalam saldo Tokopedia kita. Untuk melihat, klik pada profil kita, lalu pilih saldo. Ini adalah tampilan detail saldo pada akun saya, yaitu kita bisa lihat pada riwayat saldo sudah terjual reksadana kita sebesar Rp24.000. Saldo tersebut bisa kita tarik ke dalam rekening kita. Kita klik tarik saldo. Kemudian pilih penarikan saldo penghasilan. Kita tarik semua saldo sebesar 24.000. Kita tarik semua. Kemudian pilih rekening tujuan. Sini rekening tujuan saya sudah ke ATM saya, yaitu PT BCA, Bank Sentral Asia. Kita klik. Sini saya akan menarik saldo 24.000. Jika sudah, kita bisa klik tarik saldo. Kita pakai SMS untuk konfirmasi akun Tokopediamu. Nomor verifikasinya yaitu 444665. Jika sudah, pada rekening BCA ini, penarikan saldo ke rekening Bank BCA akan diproses maksimal 1 kali 24 jam. Jadi kita tinggal menunggu saldo tersebut masuk ke dalam rekening kita. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya berinvestasi reksadana di Tokopedia. Langsung ke laptop. Kali ini saya akan membagikan pengalaman saya berinvestasi reksadana di Tokopedia. Selama saya berinvestasi reksadana selama 3 bulan terakhir ini, hasil total investasi yang saya dapatkan sebesar Rp110.363. Saya sudah melakukan 4 kali transaksi untuk reksadana ini. Di bulan Maret, saya membeli reksadana sebesar Rp40.000. Di bulan April, saya membeli reksadana sebesar Rp20.000. Dan di bulan Mei, saya membeli reksadana sebesar Rp50.000. Mengapa setiap bulan saya membedakan untuk pembelian reksadana ini? Karena saya ingin melihat perbandingan dan perbedaan grafik di setiap bulannya. Saya sudah membuat rangkuman tentang laporan keuntungan harian dan membuat grafik naik turunnya keuntungan harian yang saya dapatkan selama berinvestasi reksadana di Tokopedia. Saya akan tampilkan langsung grafik pada bulan Maret. Pada tanggal 14 Maret adalah awal saya memulai berinvestasi reksadana di Tokopedia dengan membeli reksadana sebesar Rp20.000. Awal saya mendapatkan keuntungan harian pada tanggal 17 Maret sebesar Rp1,59.
Mengapa pada tanggal 15 dan 16 tidak update tentang keuntungan harian? Karena manajer investasi memberikan hasil laporan rutin setiap hari Senin hingga Kamis. Pada hari Jumat, Sabtu, dan Minggu, keuntungan harian reksadana tidak akan update atau libur. Pada tanggal 21 Maret, saya akan melakukan pembelian reksadana kembali sebesar Rp20.000. Pada transaksi ini, mendapatkan perubahan pada tanggal 22 Maret. Bisa kita lihat sendiri grafik keuntungan harian pada tanggal 22 Maret meningkat menjadi Rp5,43. Dari sebelumnya hanya mentok di angka Rp1,59. Pada tanggal 24, 25, dan 26 Maret, angka keuntungan harian tersebut stabil di angka Rp3,63. Tetapi, kita lihat pada tanggal 30, kenaikannya sangat tinggi sekali. Karena kenaikan tersebut digabungkan dengan hari-hari yang tidak update atau hari libur seperti tanggal 28 dan 29. Itu digabung, keuntungan hariannya ke tanggal 30 Maret sebesar Rp8,92. Dan pada tanggal 31 Maret, angka keuntungan harian tersebut menurun menjadi Rp2,66. Total keuntungan harian pada bulan Maret ini sebesar Rp36,38. Selanjutnya, saya akan tampilkan grafik pada bulan April. Ini adalah tampilan grafik pada bulan April. Awal saya mendapatkan keuntungan pada bulan April pada tanggal 2 April dengan keuntungan sebesar Rp3,43. Pada tanggal 6 April, saya mendapatkan keuntungan harian yang tinggi sebesar Rp15,22. Karena pada tanggal 3, 4, dan 5 April, keuntungan hariannya tidak update atau libur. Jadi, keuntungan tersebut digabungkan di tanggal 6 April. Pada tanggal 7 April, saya melakukan pembelian reksadana sebesar Rp20.000. Dan keuntungan harian yang saya dapatkan menurun menjadi Rp3,13. Pada tanggal 8, 9, dan 10 April, keuntungan hariannya sangat stabil di angka Rp5,22. Pada tanggal 15 April, mengalami penurunan menjadi Rp3,82. Pada tanggal 18 April, keuntungan hariannya meningkat sedikit menjadi Rp5,2. Pada tanggal 20 April, keuntungan hariannya mengalami peningkatan sebesar Rp16,3. Tetapi, pada tanggal 22 April, mengalami penurunan sebesar Rp4,66. Dilanjut pada tanggal 24 April mengalami penurunan kembali menjadi Rp3,41. Pada tanggal 27 April mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi Rp16,41. Keuntungan ini menjadikan keuntungan harian terbesar pada bulan April. Dan pada tanggal 28 April, keuntungan hariannya menurun drastis menjadi Rp3,75. Jadi, total keuntungan harian pada bulan April ini sebesar Rp128,87. Selanjutnya, saya akan menampilkan grafik pada bulan Mei. Ini adalah tampilan grafik pada bulan Mei, bulan terakhir saya untuk menganalisa hasil laporan reksadana di Tokopedia. Pada tanggal 1 Mei mengalami penurunan yang sangat drastis, yaitu mendapatkan keuntungan harian sebesar minus Rp9,57. Sepertinya pada tanggal tersebut sedang mengalami penurunan pada profit reksadana Mandiri Syariah. Dilanjut pada tanggal 4 Mei, keuntungan hariannya meningkat menjadi Rp15,31. Tetapi pada tanggal 5 Mei mengalami penurunan menjadi Rp1,42. Pada tanggal 6, 8, 10, dan 13 Mei, keuntungan hariannya sedang stabil di angka Rp5,85. Pada tanggal 18 Mei, mengalami peningkatan yang sangat tinggi menjadi Rp32,16. Keuntungan ini menjadikan keuntungan harian terbesar pada bulan Mei, karena pada tanggal 14 hingga 17
hasil laporan keuntungan hariannya sedang libur atau tidak update. Jadi, tanggal 14 hingga 17 Mei, laporan tersebut digabungkan pada tanggal 18 Mei ini. Keesokan hariannya, pada tanggal 19, saya melakukan pembelian reksadana sebesar Rp50.000 dan mengalami penurunan menjadi Rp2,81. Pada tanggal 21 dan 22 Mei, keuntungan hariannya sedang stabil di angka Rp7,19. Pada tanggal 25 Mei, mengalami peningkatan menjadi Rp16,94 dikarenakan pada tanggal 23 dan 24 Mei, hasil laporan keuntungan hariannya sedang libur atau tidak update. Pada tanggal 28 dan 29 Mei, mengalami penurunan pada keuntungan hariannya menjadi Rp9,8 dan Rp8,3. Dan terakhir pada tanggal 1 Juni mengalami kenaikan yang cukup tinggi sebesar Rp20,54. Jadi, total keuntungan harian pada bulan Mei ini sebesar Rp172,57. Kesimpulannya yaitu, pengalaman saya selama 3 bulan melakukan transaksi reksadana di Tokopedia ini mendapatkan total keuntungan harian yang berbeda-beda setiap bulannya. Semakin besar reksadana yang kita miliki, semakin besar juga keuntungan yang kita dapatkan. Cukup sekian video penjelasan dari saya tentang mengenai reksadana di Tokopedia. Semoga bermanfaat bagi kalian, para pemula atau yang baru memulai berinvestasi di reksadana ini. Sampai jumpa, see you again.